matematika ada bab yang menjadi prioritas. Nah, bab apa yang harus dipelajari terlebih dahulu? Nah, kalau dalam konteks persiapan SBMPTN, ya, yang paling sering muncul tuh adalah bab mekanika ya. Nah, bab mekanika ini paling sering muncul, jadi sebaiknya itu lo prioritasin buat lo pelajarin dulu. Nah, selain dari bab itu paling sering muncul, bab itu juga sebenarnya bab yang paling apa ya, dia itu bab yang paling realistis gitu. Dia yang paling dekat atau paling relate sama kehidupan nyata kita. Jadi seharusnya bab ini tuh jadi bab yang relatif lebih gampang buat lo ngebayangin terjadi proses fenomena alamnya seperti apa gitu, dibandingkan dengan bab-bab yang rada-rada ngawang kayak misalnya relativitas. Kenapa gue dari dulu nggak pernah bisa fisika? Kalau gue dari dulu nggak pernah bisa kurus, gimana nih? Oh no. Anyway, jadi gini ya, biasanya anak yang nggak suka atau benci sama fisika itu ada dua penyebabnya. Yang pertama, bisa karena kemampuan matematikanya yang masih agak shaky lah, ada pemahamannya yang belum benar-benar kukuh gitu ya pemahamannya terhadap basic matematika. Karena matematika itu adalah bahasa atau tools dasar yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah fisika atau fenomena-fenomena alam yang ada di fisika. Jadi kalau misalkan kemampuan matematika lo masih agak kurang, itu perlu lo perbaikin. Kalau enggak, ya itu ada akibatnya. Akibatnya bisa jadi lo kurang suka dengan pelajaran fisika gitu ya. Nah, terus yang kedua, karena tadi kan matematika itu cuma satu komponen ya dari pembelajaran fisika. Yang kedua itu adalah pengertian terhadap konsep fisikanya itu sendiri. Dimana konsep fisikanya itu ya, supaya lo bisa paham, lo harus bisa memahami fenomena alam yang terjadinya itu seperti apa gitu ya. Terus kalau misalkan nanti ketika lo mengerjakan soal, lo juga harus bisa membayangkan kejadiannya kira-kira fenomena alam ini kayak gimana ya gitu ya. Nah, kalau fenomena alam ini terjadi, kira-kira logikanya ini harusnya seperti apa gitu ya. Nah, kira-kira dua hal itu sih yang bisa bikin lo jatuh cinta dengan fisika. Dan yang paling penting, fisika itu sendiri itu adalah pemodelan matematika dari fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita gitu ya. Mungkin cara paling gampang buat lo jatuh cinta dengan fisika adalah buat memahami bahwa fenomena itu dekat dengan lo gitu. Lo bisa melihat fisika di manapun. Sekarang nih gue lihat kamera ini, di situ ada fisika, men. Memang fisika banyak rumus, Kak. Nah, jadi rumus itu sebenarnya adalah pemodelan matematika yang dibuat oleh ilmuwan untuk memahami fenomena alam yang terjadi di sekitar kita gitu. Untuk memahami fisika, ada baiknya lo paham dulu nih. Ini sebenarnya rumus ini itu tuh lagi bercerita tentang fenomena alam yang mana sih? Kayak gitu. Nah, jadi ada baiknya ketika lo belajar fisika, lo paham dulu nih fenomena alam yang lagi diomongin yang mana sih gitu. Jadi ketika lo melihat rumusnya, ya, lo ngelihat itu tuh bukan sebagai simbol-simbol atau tulisan-tulisan, huruf-huruf yang mati gitu ada di kertas lo, tapi lo ngelihat itu sebagai fenomena yang ada di sekitar lo gitu. Nah, justru dengan fenomena-fenomena alam ini, rumus-rumus yang mungkin kalau lo lihat, aduh ini kebanyakan yang harus gua apalin apa segala macem. Justru rumus-rumus itulah yang kita gunakan, yang kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, salah satunya ya dengan menggunakan kamera ini. Nah, cara termudah agar paham fisika, nah ini nih yang pertama-tama. Lo harus paham dulu cara belajar yang benar ya, yaitu dengan menggunakan konsep, nggak cuma ngapalin rumus. Kalau lo cuma ngapalin rumus, ya ada kalanya di mana misalkan guru lo atau si pembuat soal ngotak-ngatik soalnya sedikit gitu ya, terus lo jadinya nggak paham nih. Jadi rumus ini digunakannya untuk konteks apa sih, pada saat situasi yang mana sih, kayak gitu. Jadi lo harus paham dulu konsepnya secara mendasar gitu ya, secara mendasar. Nah, untuk belajar ini ya, untuk memudahkan lo belajar dengan menggunakan konsep, ada baiknya lo coba baca dulu nih postingan Zenius.net di sini. Kalau nggak di sini. Kalau nggak di sini juga ada nih, di sini nih. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya yang kedua, yang pasti lo harus banyak latihan soal ya. Deliberate practice, lo harus latihan terus. Mau kayak gimana pun, yang namanya latihan itu menambah jam terbang lo. Kalau misalkan di dalam, kalau game gitu ya, kalau game dengan banyaknya latihan, level lo bakal naik. Jadi lo bisa menyelesaikan soal yang lebih sulit lagi gitu ya. Terus yang ketiga, ketika lo gagal atau misalkan
gagal ujian atau lo nggak memenuhi target yang lo buat. Misalkan gue pengen nilai ujian gue yang bulan ini nilainya segini, terus nggak terpenuhin, ya lo jangan nyerah gitu ya. Lo jangan nyerah karena ya untuk memahami sesuatu sampai bener-bener paham itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi lo nggak boleh nyerah. Tips belajar fisika yang benar gimana Sen? Satu topik dulu sampai bener-bener dalam atau banyak topik dan berulang? Nah, kalau gue sih nyaranin mendingan satu bab dulu lo pelajarin, abis itu lo langsung latihan soal, jangan pindah dulu ke bab yang berikutnya ya. Karena terkadang kalau misalnya kayak dalam fisika itu buat lo memahami bab-bab berikutnya, misalkan di kelas 1 kan ada bab 1 sampai bab sekian misalkan ya. Kadang tuh untuk memahami bab 3, bab 4, lo tuh harus paham dulu bab 2, bab 1. Kalau misalkan lo lewatin nih bab 1, bab 2, terus lo langsung pelajarin bab 3 gitu ya. Nah, itu bisa jadi pemahaman lo bakal shaky lagi tuh kayak yang tadi tuh. Jadi lo nggak bener-bener paham, lo nggak belajar dari konsepnya, ya begitu jadinya. Pemahaman lo ada di atas permukaan yang goyang-goyang terus ya, gitu. Nah, untuk itu juga lo juga nggak boleh takut ya, mulai dari soal atau bab yang paling dasar tuh lo nggak boleh takut gitu ya. Justru sebenarnya ketika nanti lo ada di tingkat kuliah pun, justru hal yang paling dasar itu tuh justru hal yang paling penting, dan terkadang justru itu hal yang paling sulit untuk dipahami gitu ya. Gimana cara memahami soal agar kita tahu memakai rumus yang mana saat menjawab? Nah, lo nggak boleh mulai dari rumus duluan ya, tapi lo tuh harus mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Nah, lagian fisika itu adalah bagian dari sains, ilmu pengetahuan alam ya. Artinya semua apapun yang lo pelajarin dalam rumus itu tuh ada di alam, ada di sekitar kita gitu ya. Jadi lo harus lihat realitanya dulu, baru lo lihat, oh rumus itu tuh cerita tentang fenomena alam yang ini loh gitu ya. Nah, dengan begitu ya lo bakal tahu tuh kapan harus pakai rumus, kapan harus otak-atik rumusnya sedikit gitu ya. Oke. Ini selesai semua materi matematika dulu baru belajar fisika atau langsung belajar fisika? Nah, sebenarnya ada beberapa bab matematika yang wajib banget buat lo pelajarin, buat lo pahamin sebelum lo mulai belajar fisika. Kalau lo nggak pelajarin beberapa bab ini ketika lo belajar fisika, nanti lo akan agak-agak bingung gitu ya ketika masuk ke dalam perhitungannya. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, perbandingan ya, lo harus pelajarin itu dulu. Terus yang kedua, grafik. Lo harus paham gimana cara bikin grafik dan lo harus paham gimana caranya baca grafik. Terus aljabar sederhana ya, dan aritmatika ya. Nah, ini semua tuh bagian dari TPA atau TPS ketika lo belajar ujian SBMPTN atau ujian masuk perguruan tinggi yang lain gitu ya. Nah, selain itu ada juga yang lo pelajarin, yang perlu lo pelajarin ketika misalnya nanti nurunin rumus gitu ya. Yang pasti ya turunan lah ya, namanya juga nurunin rumus, pasti menggunakan turunan. Kemudian ada juga trigonometri untuk memudahkan lo menghitung ya ketika menyelesaikan permasalahan fisika. Dan yang terakhir itu logaritma juga lo perlu pelajarin ya. Nah, anyway sebenarnya ini semua walaupun dasar untuk fisika SMA, ketika nanti lo masuk ke perguruan tinggi tentunya akan ada terus tambahan matematika lagi yang perlu lo pelajarin berikut. Apa benar bisa matematika pasti bisa fisika? Gak segampang itu sih ya. Jadi kalau lo menguasai matematika itu hal yang bagus banget buat belajarin fisika gitu ya. Tapi matematika itu pada dasarnya untuk fisika ya, kalau kita bandingkan dengan fisika, matematika itu lebih kayak bahasanya, sedangkan fisika itu lebih kayak puisinya ya, rangkaian-rangkaian persamaan matematika yang menceritakan suatu fenomena alam gitu ya. Dimana fenomena alam ini tentunya lo harus bener-bener pelajarin konsepnya dan realitanya tuh kayak gimana ya. Lo nggak boleh ngikutin apa kata orang atau pendapat awam yang ada gitu ya. Misalkan nih ya, kalau gue jatuhin spidol dan gue jatuhin tutupnya ya, mungkin orang bakal bilang, wah ini yang masanya lebih berat nih, yang masanya lebih berat dong yang jatuh duluan. Padahal kenyataannya nggak gitu, dua-duanya jatuh dengan percepatan yang sama gitu ya. Udah belajar konsep, tapi kok masih susah sih ngerjain soal? Kenapa sih? Nah, ada dua nih kemungkinannya nih. Yang pertama, ada kemungkinan bahwa penguasaan materinya itu masih belum oke gitu ya.
Nah, ciri-cirinya apa sih? Gimana caranya nguji kalau pemahaman lo itu masih belum oke? Nah, coba lo play di kepala lo fenomena alam yang ada di dalam soal tersebut gitu ya. Kalau misalkan fenomena alam itu belum bisa lo mainkan di kepala lo dengan baik, atau ada alur logika yang salah ketika lo ceritain itu ke temen-temen gitu ya, itu berarti ada kemungkinan besar ada materi yang miss nih. Coba lo pelajarin lagi dari dasar ya, pakai Sinusnet dong. Nah, yang kedua, lo harus latihan soal sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam variasi soal. Tapi nggak boleh banget ya, nggak boleh banget lo hafalin caranya ya. Tapi lo lihat, lo harus ngebangun insting apa sih yang perlu disesuaikan, asumsi-asumsi apa sih yang perlu disesuaikan dengan soal ya, tipe soal yang begini atau tipe soal yang begitu. Oke? Gimana caranya biar mudah nurunin rumus sendiri? Nah, untuk bisa nurunin rumus, intinya lo tuh harus paham dulu materi-materi dasar apa aja yang diperlukan untuk menurunkan rumus tersebut. Nah, gue punya nih toolsnya untuk membantu lo nge-breakdown suatu konsep sampai ke dalam konsep yang paling dasar. Namanya first principle. Lo bisa lihat artikelnya di sini. Oke. Nah, kira-kira begitu men. Ya, itu adalah hal yang akan membantu lo buat nurunin rumus. Nah, sekian Q&A kali ini. Semoga membantu lo. Tapi jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe.